طيب لي ما تسأل أحبابك اللي يحبونك ناموا لي لعيونك أنا بفكر فيك تبعد عني تنساني محتاجك جنبي تدعاني نسيني جروحي وأحزاني أنا مشتاق لعليك يا حبيبي لا تروحي بعيد. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Qudwatan wa uswatan lil muttaqin. Assalatu wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadiratul kiram. Jemaah Majelis Taklim Masjid Al-Istiqomah yang telah sama-sama hadir rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, karunia, inayah dan hidayahnya. Salawat sertakan salam atas Sunghul Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai akhir zaman. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mari kita bersama untuk melanjutkan kajian kita, masih membahas bab azan, masuki hadis yang ke-389 atau hadis yang ke-644. Sebelumnya kita buka dengan membacakan umul kitab suratul Fatihah. Ala hadihi niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mu'alif hadzal kitab bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtab summa amura bisolati fayu'adzanu laha summa amura birajulan faya umman nas
summa ukhalifu ila rijalin fa uhariku alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu irqan saminan aw mirmataini hasanataini la syahidal isya. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-389 diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amra bihatabin fayuhtub. Demi zat yang telah menggenggam jiwa kami, maka di dalam genggamannya sungguh aku berniat untuk memerintahkan seseorang sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar lalu dibelah-belahnya. Yang kedua, summa amuru bisolati fayu'adzanu laha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang untuk mengumandangkan azan dalam melaksanakan salat. Summa amura wa rajulan fayahummanas. Kemudian menyuruh seorang sahabat untuk bertindak sebagai imam dalam salatnya. Summa ukhalifu ila rijalin fa uharriqu alaihim buyutahum. Kemudian aku berangkat untuk memeriksa orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah, lalu akan kubakar rumah-rumah mereka. Walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahaduhum annahu yajidu irqan saminan aw mirmataini hasanataini lahi syahidal isya. Andai kata seorang di antara mereka mengetahui pahala jamaah salat isya bagai satu kerat tulang yang berbungkus daging yang banyak atau 2 kerat tulang rusuk yang terbungkus daging yang bagus, niscaya ia akan lebih memilih menghadiri salat isya. Dalam hadis ini ada beberapa permasalahan walaupun dimasukkan oleh pengarang kitab di dalam bab azan. Pertama, walladzi nafsi biyadihi, maka dengan zat Allah yang telah menggenggam jiwaku, kata Rasul. Artinya kekuasaan Allah yang telah menggerakkan kami dalam setiap langkahnya. Laqad hamamtu an amura bihatabin fayutub. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berniat untuk memerintahkan. Jadi belumnya, aku berniat untuk memerintahkan kepada sahabat mencari kayu bakar dan dibelah-belahnya. Artinya bahwa kayu bakar yang dibelah-belahnya ini, kalau toh nanti kayu bakar ini dibakar, maka cepat api itu akan membakar kayu-kayu yang telah dibelah-belahnya. Berarti untuk memudahkan perjalanan api membakar daripada kayu ini. Tetapi ini baru niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya keinginannya seperti itu. Kami ingin nih, kalau lihat dalam hadis ini kami gregetan benar, harus bertindak suatu apa yang harus sampaikan kepada mereka yang mereka masih ada yang tidak melaksanakan ajakan-ajakan kami. Maka Rasul adalah dengan ajakan-ajakan, dengan bermacam-macam dakwah yang disampaikan kepada umat pada saat itu, masih ada yang tidak ikut dengan perintah kami. Kali kalau kata Rasul ini mungkin kami harus mencarikan kayu bakar dan nanti rumah-rumahnya akan dibakar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan suatu nadzir, peringatan-peringatan kepada mereka yang di dalam hal ini sahabat akan diperintahkan untuk mencari kayu bakar dan kayu bakar nanti disuruh dibelah-belahnya. Setelah itu summa amura bisalat fayu'adzinulaha, maka kami memerintahkan untuk melaksanakan salat dan muadzin untuk mengumandangkan azan. Kata Rasul nih, muadzin nanti kamu azan, setelah azan nanti kamu qomat, setelah qomat kami salat.
Summa amara rajulan fayu ammannas, maka kami menyuruh seseorang sahabat untuk menjadi imam. Silakan, nanti sudah masuk waktu azan dan muadzinnya sudah kami tetapkan, nanti sudah waktu qomat kamu iqomat, dan nanti kalau sudah waktu sholat kamu jadi imamnya. Kenapa? Terus bagaimana? Summa ukhalifu ila rijalin fayakhriqu alaihim buyutahum, kami akan keliling daripada kampung ini, siapa di antara mereka yang tidak berangkat ke masjid, kami akan bakar rumah-rumahnya. Ini kan hadis sahih, Pak. Ya. Artinya orang kan masih belum memikirkan bahwa kedudukan ini hadis sahih. Artinya kalau diartikan dalam hadis ini, barang siapa yang mendengar kumandang azan, barang siapa yang mendengar iqamah, barang siapa yang telah mengetahui sholat dilaksanakan dengan berjamaah, maka barang siapa yang masih tertinggal di rumah, Rasul benci sekali dengan orang ini. Ya. Maka Rasul benci. Kalau Rasul benci, syafaat itu jauh daripada mereka. Kalau Rasul benci, rahmat Allah itu jauh daripada mereka. Sampai kata Rasul, kami akan keliling kampung ini, siapa yang tidak ikut berjamaah, fauharriqu alaihim buyutahum, kami bakar rumah-rumah mereka. Biar nanti kalau kebakaran rumah pindah ke masjid. Ya, kalau nanti bencana alam terjadi, pindahnya ke masjid. Maka ini ajakan Rasul sampai seperti itu. Artinya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bahasa yang sangat indah, dengan sopan santun yang sangat tinggi, dengan contoh yang telah melekat dalam dirinya, masih ada ganjalan, ada saja yang belum ikut dengan ajakan Rasul. Maka waladhi nafsi biadihi, sesungguhnya demi zat yang telah menggenggam diri kami, lau ya'lamu ahadukum, apabila mereka mengetahui, annahu yajidu irqan saminan mirmataini hasanati la syaidal isa, kalau dia mengetahui bahwa dalam tulang ini ada daging, dan di dalam tulang yang sempurna adalah daging yang sangat banyak, pasti dia akan memilih sholat berjamaah isya daripada makan sup kambing itu. Ya, jadi kalau tulang uga-iga itu mungkin sop iga ya. Ya, ini makan, kalau kita kan sop iganya dipotong-potong. Kalau di sana satu rusuknya lurus semuanya. Di situ ada dagingnya, di situ ada dagingnya. Maka diibaratkan atau di mana satu kerat tulang yang terbungkus daging yang banyak, atau dua kerat tulang rusuk yang terbungkus daging yang bagus, niscaya lebih akan mencari sholat berjamaah. Ya. Jadi ini menunjukkan daging di daerah Arab itu mungkin sudah terbiasa, dan paling enak adalah daging rusuk. Ya, maka begitu dilihat daging rusuk ini, waduh, rusuknya udah kelihatan panjang. Ya, mungkin ini sapi atau mungkin kambing dan sebagainya, maka ini rusuknya tidak dipotong, dagingnya itu melekat di sana besar. Mereka 2 buah rusuk saja sudah cukup untuk makan. Tapi ternyata kata mereka, pahala berjamaah sholat isya, pahala berjamaah sholat subuh lebih mulia daripada itu, maka mereka akan memilih sholat berjamaah. Kenapa? Karena ada hadis sebelumnya, idza dhaharal asya wal isya fabda bil asya, apabila berbarengan ya waktu makan malam dengan sholat isya, maka makan dulu sebelum sholat. Ini sholat sendiri, Pak. Tapi kalau dia tahu bahwa akan terjadi sholat isya dengan makan malam, dia akan mempercepat makan malam, lalu dia berangkat melaksanakan sholat berjamaah. Atau dia tidak menghiraukan makanan, kenapa? Begitulah hilang rasa laparnya, lalu ingat dengan rahmat Allah untuk melaksanakan berjamaah, pasti dia akan berangkat untuk memenuhi sholat berjamaah. Nah ini nih, maka kita kan kalau masih kuat berjamaah dengan langkah kaki, pergunakan langkah kaki ini. Nanti kaki ini akan tidak bisa melangkah, ya, akan tidak bisa melangkah. Malah kemarin saya melihat seseorang yang dia rajin ke masjid, satu ketika dia sakit, sudah 2 bulan sakitnya, kemarin meninggal, sampai ikrar dalam hatinya, kalau saya nanti bisa jalan lagi, saya akan bolak-balik ke masjid. Tapi Allah tidak takdirkan untuk semua itu, karena barang siapa yang pada saatnya ke masjid terus dia diuji oleh Allah menjadi sakit, maka sakitnya masih dapat pahala berjamaah di masjid.
Jadi barang siapa yang tidak pernah ke masjid, sakitnya itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bisa mendapatkan suatu keuntungan yang telah Allah berikan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini ternyata makanan itu tidak menjadi lebih utama dibandingkan dengan ibadah. Kenapa? Karena hukumnya adalah mubah. Sedangkan sholat hukumnya wajib, berjamaahnya hukumnya adalah sunat. Sampai Imam Maliki menyatakan berjamaah hukumnya wajib. Ya, berjamaah hukumnya wajib. Untuk apa? Karena di sini berdasarkan hadis ini. Kalau ternyata ada seseorang yang masih bisa menunaikan berjamaah, kami menyuruh kepada sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar, untuk mengumandangkan azan, untuk menjadi imam. Kami akan muter di sekitar kampung ini dan kami akan bakar. Maka menurut Imam Malik, hukum berjamaah adalah wajib. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i adalah sunnah muakkad. Ya, sunnah yang diharuskan, jadi di atas segalanya. Di atas sunnah, jadi sunnah-sunnah yang muakkad ini adalah diharuskan. Kenapa? Karena hadis ini ancamannya seperti itu, bahwa bencinya Rasulullah seperti itu. Ya, seakan kata Rasulullah, ini bagaimana cara mereka diajak, harus diusir. Ya, harus diusir. Kenapa harus diusir? Karena tidak akan keluar dari rumah kalau memang rumahnya masih ada. Tapi kalau rumahnya sudah tidak ada, pasti dia keluar dari rumah. Maka ini sangat tegasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita kan alhamdulillah ya, kita masih bisa menunaikan salat berjamaah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, masih bisa menunaikan salat silaturahmi dengan saudara kita, masih bisa melihat bagaimana keadaan saudara-saudara kita. Jadi selain dari berjamaah, kita bisa silaturahmi, mendapatkan informasi. Yang ketiga, bisa melihat bagaimana keadaan saudara-saudara kita. Karena kerinduan kita kepada masjid, kerinduan kepada sesama muslim, ini adalah sebagai jaminan dari Allah nanti pada hari kiamat akan ada di bawah naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan-naungan Allah yang qalbuhu ma'alakun bil masajid. Bahwa hatinya terpaut ke masjid, ingat dengan masjid, ingat dengan masjid. Kenapa? Karena di dalamnya ingat dengan saudara kita. Di dalamnya akan melihat keadaan saudara kita. Banyaknya saudara kita yang masuk, besar juga hati dan keimanan. Tapi kalau sudah kurangnya orang yang masuk dengan banyak musibah, maka tergetar hati ketakutan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pegang, bahwa ini hadis harus dihafal benar nih. Ya, harus dihafal benar karena ini hadis-hadis sahih. Kalau hadis sahih berarti hukum kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Itu yang ketiga, di mana Rasulullah menyampaikan dalam hadis Ibnu Umar, ya, hadasana Abdullah bin Yusuf qala ahbarana Malik an-Nafi an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salatul jamaati tabdulu salatul fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Ternyata salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan salat munfarid. Salat munfarid itu salat sendiri atau salat dengan tidak ada teman, ya. Maka dalam hadis ini 27 derajat lah. Ya, yang dimana suatu derajat-derajatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah suatu rahmat. Satu rahmat Allah berikan, dua rahmat Allah berikan, 27 rahmat Allah berikan. Itu rahmat bisa dirasakan tanpa bisa disampaikan. Ya, jadi rahmat Allah itu bisa dirasakan. Alhamdulillah kami tergetar untuk berjamaah. Ini rahmat Allah. Terus ditanya kan, kok bisa begitu? Itu pasti tidak bisa menjawab karena dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban yang paling baik. Itu adalah rahmat Allah. Itu adalah kemurahan Allah, dan itu adalah pertolongan Allah, dan Allah tidak akan memberikan pertolongan, Allah tidak memberikan kemurahan kepada hambanya, Allah tidak memberikan rahmat kepada hambanya kecuali hamba ini menjadi hamba Allah.
Ya, jadi hamba yang diaku oleh Allah menjadi hambanya. Maka ini adalah rahmat sampai 27 derajat. Maka di sini bukan 27 dirham, bukan 27 dinar, tapi 27 derajat, 27 kemuliaan. Namanya kemuliaan, Pak. Kalau kita satu saja, ya, itu kemuliaan. Maka di dalam sebuah hadis dinyatakan al ulama kuramaul mukramuna, bahwa para ulama ini adalah mulia kata Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita baru sadar sekarang, baru tahu bahwa ulama itu benar-benar mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena profesinya dalam setiap saat kejadian manusia masuk di dalamnya. Begitulah dia sehat diberikan nasihat, begitulah dia sakit diberikan nasihat, begitulah dia wafat diberikan doa dan sebagainya. Ini mulia, Pak. Tapi ada profesi-profesi yang tidak seperti itu. Ya, kalau ulama menyampaikan ilmu, menyampaikan nasihat pada saat dia bodoh sampai dia pada saat sudah pintar, pada saat dia sehat sampai pada saat dia sakit, sampai pada saat dia meninggal, itu nasihat-nasihat mulia. Ada yang profesi yang lain, ada Pak. Orang lain profesinya nunggu orang sakit, itu baru bisa, ya, seperti dokter itu sakit dulu Pak. Kalau belum sakit ya nggak bisa ngobatin. Sehat ngapain orang sehat pakai diobatin? Ada nasib yang ketiga itu dia dapat rezekinya karena ada yang meninggal. Ya tukang gali kuburan itu ya. Kalau tukang gali kuburan nunggu siapa lagi yang meninggal nih. Ya, tapi begitu meninggal yang banyak kewalahan tukang gali kuburan. Ya, dia ada profesi tersendiri. Walaupun ini semuanya kalau di dalam syariat fikih adalah fardu kifayah. Begitu ya orang meninggal dimandikan, terus dikafan, terus sholat dan dikuburkan, fardu kifayah. Tapi ada profesi orangnya itu cuma gali kuburan. Itu semuanya mulia, tapi mulia nak kalah dengan yang tadi. Kalau yang tadi sehatnya dia nasihatin, sakitnya nasihatin, wafatnya dia doain, itu adalah mulia. Maka ulama kuramaul mukramun, ulama pilihan Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini profesi yang sangat mulia. Sampai ulama diangkat oleh Allah menjadi pewaris Rasul. Berarti Rasul seperti itu. Rasul menyampaikan hadis ini ya dalam bentuk berjamaah kepada orang yang sehat. Yang kedua pada orang yang sakit turun lagi hadisnya. Yang ketiga pada orang yang meninggal turun lagi hadisnya. Berarti disampaikan semuanya berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang di atasnya firman Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang bertanya apa sih untungnya berjamaah di sini? Maka untungnya berjamaah adalah mendapatkan suatu keuntungan sampai 27 derajat. Ya, 27 kemuliaan. Kalau 27 derajat dan 27 kemuliaan, bahwa seseorang pernah dimuliakan, maka akan dapat 27 kemuliaan. Contoh Pak, kalau kita punya anak berhasil, subhanallah, hormat kepada orang tuanya. Dengan kalimat yang lain, saya ucapkan terima kasih. Dengan dukungan bantuannya, wasilah mungkin syariatnya, kalau tidak Bapak menggenjot kami dalam mengenyam pendidikan, nasib kami mungkin tidak akan seperti itu. Karena saudara-saudara kami, teman-teman kami banyak, tapi nasibnya tidak seperti kami. Ini mungkin buah hasil kesungguhan kedua orang tuanya. Itu kan suatu kemuliaan. Itu baru punya anak satu Pak. Ya, anak satu sampai dia wisuda, terus dia berpelukan, mengucapkan terima kasih. Harta dan dunia ini hilang semuanya, tapi teringat kepada kesan yang sangat mulia, itu baru satu. Kalau 27 anak gak bisa kita bayangkan Pak. Ya, terus seorang istri memuliakan kepada suami, kata istrinya, saya ridho Bapak sebagai suami kami. Kenapa? Karena kami tidak merasakan kekurangan, kami tidak merasakan didolim, kami tidak merasakan dibebani. Maka ucapan terima kasih, alhamdulillah, itu baru satu istri Pak. Kalau 27, begitu ya mulia. Ini apa kemuliaan kita kan? Istri juga begitu, ya. Kata suaminya, alhamdulillah kami punya istri dan kami tidak merasakan dibebani, kami senang sekali, kami ridho dengan firman Allah. Itu adalah suatu kemuliaan. Nah ini ibaratnya, maka kalau Allah berikan 27 derajat, tidak bisa kita lacak ke atasnya. Satu contohnya seperti itu, paling 2 sampai 5. Sedangkan ini adalah 27 derajat kemuliaan. Ya, senang kan anak berprestasi, alhamdulillah. Ya,
anak sudah hafal sekian ayat, alhamdulillah, itu baru satu anak. Ya, maka dalam ayat ini kalau mungkin hematnya kalau ada orang yang bertanya, apa sih keuntungan berjamaah? Allah akan berikan 27 kemuliaan. Allah berikan 27 penghormatan. Allah berikan 27 posisi yang sangat amat mulia dan diharapkan oleh kita. Apa yang diharapkan oleh kita? Ridho Allah. Ini kan kembali lagi ke sana. Maka kalau nanya berapa sih bayarannya kalau dapat berjamaah? Enggak dibayar. Ya, tapi diberi oleh Allah. Kalau dibayar lain, nunggu selesai. Belum selesai Allah beri ini. Ya, 1 kali berjamaah 27 derajat. 2 kali berjamaah 27. Sehari semalam 5 kali, Pak. Maka yang 5 kali ini jangan pernah ditinggalkan, karena canangan kemuliaan kehormatan Allah akan diberikan kepada kita yang melaksanakan berjamaah. Ya, maka kalau yang tadi di mana kita berjamaah mendapatkan suatu kemuliaan. Bagaimana mulianya? Dijawab di dalam hadis kelanjutannya. Kan kalau kita mungkin mulianya seperti tadi belum, Pak, belum tergambar bagaimana ini 27 derajat diberikan. Maka di hadis yang ke-391 ini jawabannya berjamaah mulianya seperti apa. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tabdulu salatul jami salata ahadikum wahdahu bi khamsin wa isrina juz'an. Kalau dalam hadis ini ia menyampaikan, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, dia bersabda, salat berjamaah lebih utama 25 derajat dari salat sendirian. Kenapa? Wa tajtami'u malaikatul lail wa malaikatun nahar fi salatil fajri. Maka akan berkumpul malaikat tugas malam dan malaikat tugas siang di salat subuh. Ya, summa qala Abu Hurairah faqra'u in syi'tum inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan, jika kalian mau bacalah ayat inna Qur'anal fajri kana masyhuda dan sebagainya. Artinya bahwa sholat subuh menjadikan suatu utama dalam melaksanakan berjamaah, maka terkumpulnya malaikat malam dan malaikat siang. Terus pada saat malaikat malam batasnya sampai sholat subuh, Pak. Awal daripada malaikat siang, awalnya dari sholat subuh. Berarti kalau batas akhir ditanya oleh Allah, bagaimana malaikat? Kalian melihat hamba si Fulan bin Fulan, kata dia sedang melaksanakan sholat subuh. Jadi akhirnya itu di hal yang baik. Terus ditanya lagi malaikat siang, kamu begitu datang ditugaskan oleh kami, sedang apa Fulan bin Fulan? Sedang melaksanakan berjamaah sholat subuh. Jadi kedua golongan malaikat dari siang dan malam itu ditanya ini berbarengan semuanya. Ya, jadi malamnya dari maghrib dia sholat apa? Sholat maghrib, terus isya, di akhirnya adalah sholat subuh. Yang awal di sholat subuh, sholat zuhur sampai dengan sholat asar. Berarti semuanya bagiannya 3, Pak. Jadi 5 dibagi 2 dalam hadis ini jadi dapat 3. Kenapa? Karena subuhnya dibagi 2. Ya, yang satu masih termasuk sholat malam, yang satu termasuk daripada sholat siang. Maka subuh ini adalah pagi namanya. Begitu pagi berarti malamnya ke bawah, siangnya ke bawah. Maka malaikat kumpul di sana. Begitu malaikat ini datang, ya, malaikat ini pergi, Pak. Jadi satu tempat titik ya ke sana. Maka kalau kita lihat berapa malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan satuan, bukan puluhan, ribuan. Ribuan malaikat itu memperhatikan seseorang hambanya. Ribuan malaikat. Terus apa untungnya? Yang tadi, kalau dia berdoa, malaikat mendengar, sampaikan kepada Allah. Kalau dia beristighfar, malaikat mendengar, disampaikan kepada Allah. Kalau dia berbaca, malaikat mendengar, disampaikan kepada Allah. Jadi semua ini disampaikan oleh malaikat kepada Allah tanpa kita harus menyuruh malaikat, dan sudah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin paginya Allah berkahkan umur kami ya Allah. Malaikat yang malam dengar,
Malaikat yang tugas siang dengar, maka disampaikan kepada Allah. Pasti tanya, sedang apa Fulan bin Fulan melaksanakan sholat? Sebelumnya apa yang disampaikan oleh Fulan bin Fulan? Minta keberkahan umur. Kata malaikat malam, kata malaikat siang, iya saya dengar tadi. Pas begitu saya masuk, dia berdoa kepada ya Allah, ingin diberkahkan umur. Ya, ternyata insya Allah umurnya diberkahkan. Kenapa umurnya diberkahkan? Dia akan mempergunakan umur sebaik-baiknya dalam bentuk ibadah kepada Allah tanpa ada halang rintang yang membebani. Ini yang disebut berkah, Pak. Umur diberkahkan oleh Allah, dia beribadah kepada Allah tanpa ada halang rintang yang menjadi beban. Maka kalau sudah jadi beban kan repot ya. Ya, waduh saya kerja ini jadi beban, repot Pak. Terus jalan ini jadi beban, repot. Tapi kalau sudah tidak jadi beban, ini yang disebut dengan rahmat Allah. Yang kedua, kalau dia memohon, ya Allah, biar anak keturunan kami menjadi anak yang soleh dan solehat. Malaikat malam dengar, malaikat siang dengar, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, istajib doana. Kami ijabah doanya, kami ijabah doa. Ternyata anak keturunannya soleh, berhasil semuanya, menjadi figur kehidupannya, menjadi contoh uswatun hasanahnya. Kenapa? Doa di waktu fajar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kan kalau kita memohon kepada dunia, itu ujungnya harus mohon diberkahkan. Ya Allah, berikan uang yang banyak, ya, juga dengan berkahnya. Ya Allah, berikan umur yang panjang juga dengan berkahnya. Ya Allah, berikan kesehatan juga dengan berkahnya. Nih sekarang kan sudah mulai jarang yang seperti itu. Tapi orang-orang tua dulu gak banyak ucapan biar hidup kamu berkah. Itu aja. Ya, kamu dimanapun kerja, kamu dimanatin tugas, emak, bapak cuman bisa mendoakan biar kamu hidup berkah. Apa sih yang bisa kami beri? Gak ada. Apa yang kami modalkan? Gak ada. Tapi biar kami berkah, ternyata dengan doa itu diijabah. Ternyata betul, Pak. Jadi yang pertama yang dimohonkan di ujung setiap doa diberkahkan. Kita butuh uang, Pak, tapi mohonkan biar uangnya diberkahkan. Ya, kalau uangnya dihalalkan sekarang berat, Pak. Ya, banyak uang-uang yang tidak halal. Ya, untuk membedakan mana halal tidak halal itu kita susah. Tapi kalau berkah Allah nanti yang memberkahkan. Mungkin seperti kain yang terkena najis sudah hilang rasanya, sudah hilang baunya, sudah hilang warnanya, maka itu kain sudah suci lagi. Maka ya Allah, kami berikan uang tapi dengan berkahnya. Allah sehatkan kami dengan berkahnya. Allah panjangkan umur kami dengan berkah. Kenapa? Banyak uang, banyak keluhan kan repot, Pak. Uangnya setumpuk, Pak. Bingungnya setengah mati. Uang gak berharga lagi. Sehat-sehat tapi tidak dipakai keberkahan oleh Allah. Maka sehat ini cuma dapat capek saja. Kesana tidak berhasil, kesini tidak berhasil. Tapi kan sehat. Ya. Yang ketiga mungkin di sini. Ya Allah, kami berikan ilmu dengan keberkahan. Ada ilmu yang enggak berkah, Pak. Maka dalam siapa? Pendapat Abu Bakar Siddiq, tidak setiap ulama menjadi mursyid. Artinya tidak setiap pohon berbuah, Pak. Banyak tiap pesantren ke sana kemari, tapi enggak ada berkahnya. Tidak ada berkahnya, itu sama dengan pohon tidak berbuah. Maka setiap ulama mendapatkan ilmu ini ada yang bisa diamalkan, ada yang tidak bisa diamalkan. Bahwa seorang yang ilmunya banyak, tingkat profesor, doktor dan sebagainya, dia merasakan bangga dengan ilmu. Pada saat ditanya bagaimana cara mengamalkannya, dia nangis. Ilmunya banyak, ya, dia bangga dengan ilmu ini. Saya paham, ilmu paham, semuanya paham. Tapi pada satu ketika ditanya oleh seorang guru, bagaimana cara kamu mengamalkannya, nangis. Kenapa ini diamalkan, ini tidak diamalkan? Padahal modal mencari ilmu ini tahunan. Ini bisa diamalkan, yang ini belum bisa diamalkan. Padahal modal mencari ilmu ini tahunan. Maka seorang ulama menyatakan bagaimana cara kamu mengamalkannya. Itu, Pak. Ya, mungkin kalau dalam kehidupan harta banyak, bagaimana kamu mempergunakannya? Ini kamu sehat, bagaimana kamu memperlakukan kesehatan ini? Maka di situ mohonkan keberkahan. Ya Allah, berkahkan hidup kami, ya Allah.
Ya Allah, berkahkan rezeki kami ya Allah, berkahkan rumah tangga kami ya Allah, karena mungkin saya hidup tapi tidak berkah. Salah satunya orang yang tidak mendapatkan keberkahan adalah orang yang inkar dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sunnah Rasulullah adalah melaksanakan sholat berjamaah. Nih, jadi kadang-kadang yang kita dengar itu sholat sunnah Rasulullah itu nikahnya. Sering gitu kan, kalau nikah itu sunnah Rasul. Karena ini Pak, sunnah Rasul yang harus pokok ini sampai Imam Malik menyatakan wajib, Imam Syafi'i menyatakan apa? Sunat muakkad adalah sholat berjamaah. Ini sholat berjamaah kan susah Pak. Tidak semuanya orang bisa menunaikan seperti itu. Kenapa? Khawatir pada saat rahmat Allah tidak diturunkan, di situ turun murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan murka Allah tidak disadarkan, maka di situ turun azab Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Niat yang baiknya tidak kesampaian, Pak. Ini salah satu di dalamnya adalah kalau hidup tidak diberkahkan, niat yang baiknya tidak kesampaian. Kan menjadi beban ya. Ya Allah, saya ingin tapi tidak sampai ke sana, padahal itu kebaikan, itu menjadi beban dan tidak ada orang yang dapat menolongnya. Tidak ada orang yang dapat menunaikan hal itu kalau tidak ada ridho Allah. Maka berkah ini mohon kita semuanya jangan sampai melihat ini, saya kan udah tua Pak, pasti berkah. Belum tentu Pak, yang tua malah tidak berkah banyak. Ya makanya kita mah alhamdulillah begitu tua, alhamdulillah berkah. Oh inilah keberkahan. Maka kalau kita tahu bahwa ini keberkahan, maka mempertahankan keberkahan itu adalah hukumnya wajib dalam bentuk usaha. Yang terakhir, hadis yang ke-392